Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Saudara-saudara muslimin yang budiman rahiman rahimakumullah, judulnya tema kita dari waktu masih di Jakarta, saya dihubungi oleh Pak Abdurrahman, saya sampaikan. Karena pertemuan saya diminta 4 kali. Kemarin khutbah Jumat di Al-Falah di Darmo, saya sampaikan tafsir surah Al-Humazah tentang bahayanya orang yang menyalahgunakan lisannya. Kemudian semalam kita membahas tentang kunci sukses dan bahagia muslim seri pertama. Dan nanti akan saya berikan sedikit poin-poin besarnya. Malam ini kita bahas kunci sukses dan bahagia muslim yang kedua. Dan insya Allah besok mungkin akan ada tema yang lain. Ada beberapa judul yang akan saya tawarkan, diantaranya bekal dunia akhirat, mungkin di Gersik. Kemudian ada juga dahsyatnya doa, ada mutiara-mutiara musibah dan cobaan, dan cukup banyak tema-tema yang bisa dipilih untuk tema besok. Baik, saya membahas tentang sukses dan bahagia. Kalau kita tanya, siapa yang ingin sukses dan bahagia? Saya yakin semua kita jawab mau. Tetapi banyak orang mengukur tolok ukurnya sukses dan bahagia itu hanya pada nikmat saja. Jadi misalnya kalau ada orang hartanya banyak, atau badannya sehat, atau jabatannya tinggi, prestasi pendidikannya bagus, mungkin keturunannya banyak, baru dikatakan dia sukses dan bahagia. Tapi ini pandangan dari sisi duniawi. Kalau dari sisi syariat kita berbeda. Sukses dan bahagia yang sebenarnya adalah orang dapat merasakan selalu senang, selalu tentram, selalu merasa nyaman saja, baik dalam keadaan nikmat datang atau cobaan sedang datang. Bagaimana seseorang pada saat ditimpa penyakit yang parah tetap bisa merasa bahagia dan menyatakan dirinya dia sedang sukses dalam poin itu. Bagaimana orang pada saat bangkrut usahanya, dia tetap bisa tentram dan bahagia. Bagaimana pada saat seseorang itu ada masalah-masalah yang besar dihadapi dalam rumah tangganya, atau dalam kehidupan bermasyarakat, tetap dianggap dirinya sukses. Nah, ini jadi inti bahasan kita. Dan tema ini sebenarnya sudah ada terbit DVD saya, 3 kunci sukses dan bahagia muslim 1, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci sukses dan bahagia muslim kedua, malam ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kunci sukses dan bahagia muslim yang ketiga, itu mengenal Al-Quran. Kalau yang semalam saya bahas itu, kata kunci yang pertama sekali agar setiap muslim selalu bahagia dalam keadaan nikmat ataupun musibah adalah kalimat satu, La ilaha illallah. Bagaimana dia mengikrarkan dengan lisannya, dengan fikirannya, meyakini dengan hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditundukin, dipatuhi, ditakuti kecuali Allah, maka dia akan bahagia. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat bertanya di Madinah, berkata, "Ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Bagaimana saya bisa bahagia dan tentram dalam segala keadaan, musibah atau nikmat?" Lalu Nabi SAW ucapkan kalimat yang sederhana, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kau akan bahagia. Kemudian istiqamalah. Apa yang dia perintahkan kerjakan, yang halal dinikmatin, apa yang dia larang tinggalkan, yang haram ditinggalkan. Maka kau akan bahagia. Kalau kita sedang sakit jemaah sekalian, orang mukmin faham kalau dia yakin ada Tuhannya Allah Azza wa Jal, penyakit itu yang ciptakan Allah, yang ciptakan diri dia Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Seseorang sedang dapat nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat yang sedang dia nikmati dari harta, dari kesehatan, dari keturunan, dari pasangan hidup, Allah. Dan yang bisa mengangkat nikmat itu Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang lain. Saya kasih contoh, tentu saya tidak ulangi review materi tadi malam, tapi ada beberapa contoh yang tidak sempat saya sebutkan semalam, saya akan kasih contoh sekarang. Seorang salaful ummah dari golongan tabi'in
pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu itu orang cuma mengandalkan cahaya matahari. Jadi kalau jalan, matahari terbit, mereka jalan sampai terbenam matahari, mereka tunggu. Kalau malam begini nunggu, nggak bisa jalan gelap. Nggak ada penerangan zaman dulu. Nunggu sampai besok pagi, terang baru jalan lagi. Sebelum tiba di Damaskus, ibu kota Syria, orang ini pas maghrib tiba di sebuah hutan. Gelap, sendirian, hutan itu masih liar. Banyak binatang buas. Tapi malam, maghrib, nggak bisa dia jalan. Terpaksa nginap di hutan itu. Kemudian dia tidur, dia seperti layaknya musafir, dia jamak qasar salat maghrib isya di tempat itu, dia juga menerkah kiblatnya ke arah mana, kemudian dia salat, kemudian dia tidur. Awal malam kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam dia bangun untuk tahajud. Dan perlu Anda tahu, tahajud itu afdolnya tidur dulu, tapi tanpa tidur pun sebenarnya boleh. Awal malam itu sudah boleh tahajud, dan tarawih itu sebenarnya adalah tahajud yang dimajukan, gitu kan? Makanya boleh dikerjakan setelah sholat isya. Witir boleh dikerjakan setelah sholat isya. Orang ini bangun sholat. Setelah sholat 2 rakaat dia ceritakan tentang dirinya, dan para ulama akidah mengangkat kisah ini dalam bab akidah. Bagaimana memunculkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Dia ceritakan tentang dirinya, dia bilang tiba-tiba setelah saya sholat 2 rakaat, saya ingin sholat 2 rakaat yang setelahnya, tiba-tiba saja di depan mata saya ada harimau yang meraung dengan keras siap menerkam saya. Anda bayangkan kalau kita di posisi orang ini, di tengah hutan, sendirian, gelap, harimau di depannya sudah siap menerkam karena kelaparan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla beda. Dia mengatakan tiba-tiba saya berdiri dan saya berkata kepada harimau itu, wahai harimau, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan saya dan kamu mengutusmu untuk memakanku, maka aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya engkau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Yang terjadi harimau ini meraung meninggalkan orang soleh, nggak jadi dimakan. Pelajaran apa dari kisah ini? Harimau pun yang buas adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Pemimpin yang zalim, orang yang berbuat zalim dengan kita adalah makhluknya Allah. Jin yang mengganggu, penyihir yang mengganggu kita adalah makhluknya Allah. Apapun kalimat la ilaha illallah itu kalimat simpul yang memberikan jawaban. Kita lihat di langit, apapun yang kita lihat dan tidak kita lihat, dari malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, apa saja, warna-warna, kan gitu. Semua ragam bahasa manusia, ya beragam hewan darat, hewan lautan, semua kembali kepada satu pencipta Allah Azza wa Jalla. Itulah kalimat la ilaha illallah. Makanya dakwah Nabi Muhammad SAW 10 tahun pertama di Mekah tidak ada perintah, nggak ada perintah jihad, tidak ada perintah puasa, nggak ada perintah zakat, ada cuma satu hadis. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan akal fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan siapa? Yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, memanjangkan umur. Yang apapun Allah, gitu kan? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini kata kuncinya. Ini adalah kata kunci. Dan siapapun yang menjaga hubungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Bukankah dalam hadis Bukhari Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadillaha yahfaduk. Wahai anak kecil, selalu jaga hubunganmu dengan Allah, yakin dia selalu ada mengontrolmu, maka dia pasti akan menjagamu. Tajid tujahak, engkau akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu membantu kamu.